Pak Guru, kita bisa menjalankan kolokium. Untuk itu kita berikan waktu kepada Pak Edo untuk bisa menyampaikan presentasinya. Kita berikan waktu 10 menit begitu ya, Ya, untuk menjelaskan pemaparannya. Setelah itu kita akan membahasnya secara bergantian dari para penguji. Terima kasih. baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Denny. Mungkin bisa saya mulai ya. Mungkin izin Prof, mungkin agak lebih dikit dari 10 menit lah, mungkin dikit aja. Maaf. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang saya hormati Prof. Denny, Pak Theo, dan selaku dosen pembimbing saya, dan juga Bapak Endi selaku dosen penguji dan rekan-rekan teman-teman mahasiswa yang hadir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Mungkin sebelumnya saya ucapkan selamat pada Prof. Denny atas groundbreaking dan topping off-nya kemarin, Pak, buat FK dan FKG. Selamat, Pak. Semoga lancar dan sukses nanti pembangunannya. Amin, amin. Iya, siap-siap. Jadi ya, memang jadi terima kasih juga pada Pak Theo atas bimbingannya selama tesis ini. Saya sangat terbantu sekali dengan pengetahuan-pengetahuan baru ya. Ternyata ilmu manajemen itu luas sekali, jadi saya banyak belajar dari Pak Theo. Makasih banyak, Pak. Dan Alhamdulillah Pak Endi ketemu lagi, Pak. Pak Endi ini sebagai dosen pembimbing RM saya yang Alhamdulillah ketemu lagi, Pak. Jadi sebenarnya udah tahu juga materi saya, Alhamdulillah. Nanti mohon masukannya juga Pak Endi ya. Terima kasih. Jadi memang penelitian ini saya berangkat dari tantangan dihadapin dari company saya untuk meningkatkan kinerja tim melalui inovasi dan kolaborasi. Jadi memang saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana intrapreneurship dapat menjadi solusi strategis dalam mendorong kinerja tim kita yang lebih baik. Jadi dengan pendekatan berbasis knowledge sharing dan budaya organisasi juga. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya mau awali kutipan dari Henry Ford, itu inovator di revolusi industri otomotif ya. Jadi, if everyone is moving forward together, then success takes care of itself. Jadi kutipan ini menegaskan kalau keberhasilan dalam sebuah organisasi itu tidak hanya ditentukan oleh individu yang unggul, tapi oleh kolaborasi yang solid di antara anggota tim. Gitu. Jadi jika setiap anggota tim memiliki semangat untuk berbagi pengetahuan, kerjasama, dan inovasi bersama, maka kesuksesan organisasi itu pasti akan menjadi sebuah kenyataan. Oke, kita langsung masuk saja ke latar belakang permasalahan saya di company saya. Jadi memang data yang di slide ini menunjukkan bahwa tantangan besar dihadapi company saya selama beberapa tahun terakhir, selain penurunan penjualan, EBITDA, profit, ada juga masalah internal yang lebih mendalam sebetulnya, kayak inisiatif tim baru itu menurun dari 15 proyek jadi 9 proyek, kemudian kolaborasi antar departemen juga melemah dari 78% jadi 50%, turnover karyawan juga meningkat, jadi menandakan kepuasan dan keterikatan yang berkurang sebetulnya. Nah, penurunan ini mengindikasikan melemahnya semangat inovasi dan entrepreneurship dalam tim. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti framework entrepreneur bintang sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja tim melalui knowledge sharing dan organization culture. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana framework ini relevan bagi CJ Bio. Jadi di era globalisasi, organisasi memang harus beradaptasi dan berinovasi ya, agar kompetitif. Nah, si J ini menghadapi tantangan dalam inisiatif, kolaborasi, dan keberanian berinovasi di tingkat tim. Nah, sebagai solusi, penelitian ini mengkaji framework intrapreneur bintang yang membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan intrapreneurial. Nah, agar efektif, framework ini perlu didukung oleh knowledge sharing behavior yang mempercepat transfer pengetahuan dalam tim, serta budaya organisasi sebagai katalisator yang memperkuat dampaknya pada kinerja tim. Nah, basically penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana ketiga elemen ini dapat meningkatkan kinerja tim di CJ Bio. Untuk gap analysis, jadi meskipun CJ Bio sudah menunjukkan bibit-bibit entrepreneurship, jadi framework ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kerja. Selain itu, perilaku berbagi pengetahuan masih terbatas. Jadi pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana adaptasi framework intrapreneur bintang dapat meningkatkan kinerja tim, terutama melalui mediasi knowledge sharing behavior dan moderasi organizational culture.
Nah, selain itu penelitian ini juga menawarkan kebaruan dalam literatur entrepreneurship, khususnya di sektor bioteknologi dan memberikan solusi aplikatif bagi perusahaan dalam membangun budaya berbagi pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas tim. Nah, itu memang CJ Bio kita membutuhkan strategi yang lebih kuat ya dalam implementasi framework-nya ini. Jadi sehingga penelitian ini memberikan wawasan baru dan solusi aplikatif bagi industri bioteknologi dan industri yang lain sekarang ini. Nah, tujuannya penelitian ini jadi untuk menguji pengaruh framework entrepreneur bintang terhadap kinerja tim. Selain itu, penelitian ini juga meneliti peran knowledge sharing behavior sebagai mediator dan organizational culture sebagai moderator hubungan tersebut. Ada 3 fokus utama, yaitu dampak langsung framework entrepreneur bintang terhadap kinerja tim, kemudian peran knowledge sharing behavior sebagai mediator, dan peran organizational culture sebagai moderator. Nah, secara keseluruhan penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana perusahaan saya di CJ Bio ini dapat mengoptimalkan entrepreneurship melalui budaya berbagi pengetahuan dan lingkungan organisasi yang mendukung. Sedikit informasi mengenai teori green teori yang saya pakai yaitu KBV. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan KBV sebagai landasan teori utama, menekankan bahwa pengetahuan adalah sumber daya utama yang menentukan keunggulan kompetitif organisasi. Kemudian teori ini berkembang dari RBV, yaitu Resource Based View, yang awalnya menyoroti pentingnya sumber daya yang berharga, langka, dan sulit ditiru. Namun KBV memperluas konsep ini dengan menegaskan bahwa pengetahuan adalah aset strategis yang unik. Tidak hanya melekat pada individu, tapi juga dalam budaya organisasi, sistem, dan proses bisnis. Nah, dalam konteks ini KBV menjadi relevan karena framework entrepreneur bintang itu kan sangat bergantung pada berbagi pengetahuan ya sebagai motor penggerak inovasinya dan kolaborasinya. Jadi kalau misalnya company saya dapat mengelola dan menyebarkan pengetahuan dengan baik, maka kinerja tim akan meningkat dan menciptakan daya saing yang lebih kuat di industri bioteknologi. Jadi dalam penelitian ini saya sudah informasikan juga kalau KBV itu sebagai dasar teoritis karena pengetahuan itu adalah aset strategis yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Nah, pendekatan holistik memang diperlukan dalam hal ini karena untuk mengintegrasikan perilaku berbagi pengetahuan dalam framework entrepreneur bintang itu sendiri dan mencakup aktivitas kolaboratif dan transfer pengetahuan. Oke. Nah, framework entrepreneur bintang ini mungkin sudah pada tahu semua dari teman-teman juga lewat mata kuliah EP1 bahwa dikembangkan oleh Prof. Denny berakar pada konsep DIIA, yaitu internalisasi, interaksi, dan aktualisasi, dan bertujuan membentuk karakter intrapersonal dalam organisasi melalui 2 dimensi utama. Dan dimensi personal mencakup pola pikir konstruktif, sikap positif, dan tindakan produktif yang mendorong individu untuk disiplin dan proaktif dalam menghadapi tantangan. Sementara itu, dimensi interaksi berfokus pada bagaimana individu berperan sebagai teman berpikir, lawan bicara yang kritis, dan mitra bertindak, menciptakan sinergi yang memperkuat kolaborasi dalam organisasi. Nah, kemudian tentang KSB sendiri atau Knowledge Sharing Behavior, jadi memang memainkan peran penting ya dalam meningkatkan efektivitas framework entrepreneur bintang. Dengan pola pikir konstruktif, individu terdorong untuk berbagi ide tanpa takut gagal, sementara pola sikap positif menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif. Secara teori, menurut Nonaka dan Takuchi di 95 menjelaskan bahwa berbagi pengetahuan mencakup transfer pengetahuan eksplisit, yaitu pakai misalnya contohnya dokumen, prosedur, SOP, segala macam, dan pengetahuan tacit, yaitu pengalaman, wawasan, dan pengetahuan juga. Nah, sementara itu, AIP di 2003 menekankan bahwa knowledge sharing behavior berperan sebagai jembatan antara penerapan framework entrepreneur bintang atau entrepreneurship dengan peningkatan kerja organisasi. Untuk organizational culture sendiri, jadi memang memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, keterbukaan, dan kolaborasi. Cameron dan Quinn di 2011 menekankan bahwa budaya yang terbuka mendorong perilaku berbagi pengetahuan yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi framework entrepreneur bintang. Selain itu, Shane di 2010 juga menjelaskan bahwa budaya organisasi ini berfungsi sebagai katalisator yang memperkuat keterhubungan antara framework dan elemen-elemen lain dalam organisasi. Dengan kata lain, tanpa budaya yang mendukung, strategi dan framework yang diharapkan dalam organisasi tidak akan berjalan optimal. Nah, sedikit informasi sekilas mengenai filosofi manajemen dari company saya, filosofi manajemen CJ, yaitu memang terdiri dari 3 elemen utama, yaitu only one, talent, dan shared growth. Nilai-nilai ini menjadi fondasi budaya organisasi mendorong inovasi, kolaborasi, dan berbagi pengetahuan di company saya. Nah, only one itu menanamkan semangat untuk menjadi yang terbaik dan berbeda, sementara talent menekankan pada pengembangan individu masing-masing dalam lingkungan yang adaptif. Kemudian shared growth itu berperan dalam memperkuat kerjasama lintas tim melalui penciptaan ekosistem yang saling mendukung.
Dalam konteks penelitian ini, filosofi ini berfungsi sebagai katalisator moderator yang menentukan sebetulnya sebagaimana framework intrapreneur bintang ini dapat berjalan dengan efektif. Nah, budaya ini mendukung inovasi dan berbagai pengetahuan akan memperkuat implementasi framework intrapreneur bintang ini dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Nah, intrapreneurship sendiri adalah konsep corporate intrapreneurship di mana karyawan bertindak sebagai wirausahawan dalam organisasi. Istilah ini diperkenalkan sebenarnya pertama kali oleh Gifford Pinchot di 1978 dan menekankan inovasi dari dalam perusahaan. Dan sedangkan kalau framework intrapreneur bintang yang dikembangkan oleh Prof. Denny mengadaptasi konsep ini dengan pendekatan DIA dan mendorong pola pikir, sikap, dan tindakan intrapreneur dalam organisasi. Dan pendekatan ini penting untuk meningkatkan kinerja tim di CJ Bio dengan mendorong inovasi dan kolaborasi yang lebih efektif. Dimensi personal sendiri pada intrapreneur bintang atau dimensi sosok itu adalah fondasi utama dalam membentuk karakter intrapreneur bintang. Jadi individu dengan dimensi ini tidak hanya berkontribusi maksimal, tapi juga menginspirasi rekan kerjanya ya di sekitarnya. Jadi 3 elemen utama ada pola pikir konstruktif, pola sikap positif, dan pola tindak produktif. Jadi kombinasi ketiga pola ini menciptakan individu yang siap menghadapi tantangan dan membawa inovasi dalam organisasi. Oke. Nah, kemudian untuk dimensi interaksi sendiri, jadi memang di sisi lain kita harus ada dimensi interaksi yang mencerminkan bagaimana seorang entrepreneur berkolaborasi dan berinteraksi dengan rekan-rekan mereka di tempat kerja. Nah, jadi memang ada teman dalam berpikir, di mana kita dapat proaktif berbagi pengetahuan dan membantu rekan tanpa menunggu diminta, kemudian lawan bicara, di mana kita menjadi terbuka terhadap diskusi, kritik, dan umpan balik, dan mitra dalam bertindak, di mana kita harus dapat diandalkan dalam merencanakan dan mengeksekusi tugas dengan komitmen tinggi. Dimensi ini memastikan intrapreneur tidak hanya berkembang secara individu, tetapi juga berkontribusi terhadap tim dan organisasi. Nah, pengaruh intrapreneurship terhadap kinerja organisasi, jadi memang memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan, terutama di masa krisis ya. Dalam hal peningkatan kinerja menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif berinovasi itu cenderung memiliki kinerja bisnis yang lebih baik kan ya. Kemudian untuk adaptasi framework bisa dilakukan dengan membandingkan bagaimana perusahaan besar mungkin lebih sulit mengadopsi intrapreneurship ya dibandingkan sama perusahaan yang lebih kecil seperti UKM karena strukturnya kan kita lebih kaku. Kemudian makanya penguatan budaya intrapreneur itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Nah, intrapreneurship sendiri mendorong inovasi dan strategi bisnis yang adaptif dalam organisasi. Jadi budaya yang mendukung resiko, keterbukaan, dan kolaborasi itu memfasilitasi intrapreneurship. Dan fleksibilitas dan pemberdayaan sendiri, intrapreneurship itu tak hanya soal inovasi, tapi juga kolaborasi dan pemanfaatan peluang internal. Dengan lingkungan kerja yang mendukung, tentunya perusahaan dapat memaksimalkan potensi inovatif timnya. Nah, kemudian knowledge sharing behavior itu berperan penting dalam menghubungkan budaya organisasi dan kinerja tim, di mana budaya memberdayakan karyawan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi knowledge sharing. Ya, kemudian juga untuk peran knowledge sharing sendiri adalah intrapreneurship yang bisa berkembang dalam budaya yang menghargai inisiatif individu dalam perusahaan itu. Kemudian terkait dengan mediasi kinerjanya juga knowledge sharing memperkuat hubungan antara budaya organisasi dan kinerja tim. Jadi dengan mendorong knowledge sharing tentunya organisasi nantinya dapat meningkatkan efektivitas inovasi dan kolaborasi internal. Ini adalah research framework dari penelitian saya. Jadi model penelitiannya framework intrapreneur bintang X dihipotesiskan memiliki dampak kinerja terhadap kinerja tim baik secara langsung, yaitu hipotesis yang keempat H4, kemudian memiliki peran mediasi knowledge sharing behavior di H1 dan H2. Selain itu, organizational culture itu diuji sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara framework intrapreneur bintang dan kinerja tim. Secara keseluruhan, penelitian ini berlandaskan pada grand teori KBV tadi, yang menekankan bahwa pengetahuan adalah aset utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif organisasi. Kita bahas salah satu untuk hipotesisnya. Jadi yang pertama memang menyatakan bahwa penerapan intrapreneur bintang itu berdampak signifikan terhadap knowledge sharing behavior di CJ Bio. Yang pertama adalah dampak ini terjadi melalui 3 mekanisme utama. Pertama adalah interaksi lintas fungsi, yaitu seperti misalnya forum mingguan dan daily huddle yang meningkatkan komunikasi. Kemudian kepercayaan antar karyawan diperkuat melalui mentoring dan sesi berbagi pengetahuan, dan juga ada inisiatif berbasis inovasi seperti Innovation Day. Kemudian CJ Bio Ideas portal yang kita memang punya portal digital untuk masukkan karyawan juga
yang mendorong pertukaran ide kreatif antar karyawan. Kemudian ketiga elemen ini bekerja bersama untuk mempercepat transfer pengetahuan, baik eksplisit maupun tacit, yang pada akhirnya meningkatkan kolaborasi dan inovasi dalam tim. Untuk hipotesis yang kedua, jadi menyoroti peran knowledge sharing behavior sebagai mediator dalam hubungan antara framework intrapreneur bintang dan kinerja tim di CJ Bio. Mekanisme ini sendiri terlihat dari aliran informasi yang lebih cepat melalui forum rutin, meningkatkan dokumentasi best practice. Jadi kita pasti ada contoh-contoh praktik-praktik terbaik atau contoh-contoh kasus yang terselesaikan dengan baik. Kemudian ada sinergi antar anggota tim yang diperkuat melalui mentoring dan rotasi kerja, mendorong pertukaran perspektif di tempat kita. Kemudian ada juga pembelajaran kolektif, ini ada yang bisa terwujud dalam Innovation Day dan juga CJ Bio Ideas Portal tadi, yang menghasilkan lebih banyak ide inovatif. Nah, dengan peran mediasi ini memang knowledge sharing dapat memperkuat dampak framework intrapreneur bintang terhadap kinerja tim, terutama dalam inovasi. Pak Edo, 3 Ya, menit lagi ya Pak Edo ya. waduh, ya siap Ya, Pak harus Prof. lebih cepat, harus lebih cepat. Oke, ya betul Pak. Ya, dengan efisiensi operasional. Nah, untuk hipotesis yang ketiga, jadi organisasi culture ini memoderasi hubungan framework intrapreneur bintang dan kinerja tim di CJ Bio. Mungkin saya langsung aja ya, kalau yang sebenarnya ada ceritanya Prof. Nanti mungkin Ya, bisa nggak kita usah. gali lagi. Oke. Kemudian hipotesis 4 juga, jadi intrapreneur bintang itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja tim di CJ Bio. Jadi bisa peningkatan produktivitas bisa 25% lah dalam 6 bulan. Insya Allah gitu. Oke. Nah, ini mungkin saya skip aja. Jadi ini kan lebih ke apa namanya, memang saya jelasin lagi satu-satu, tapi kita langsung ke metodenya aja ya Prof ya, biar cepat. Oke, siap. Oke. Nah, metodenya sendiri kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi di sini kemudian kita melakukan metode survei menggunakan Google Form, dan pemilihan objeknya pada memang sudah kita pilihkan sebagai berdasarkan relevansinya dengan tantangan yang sudah dihadapi juga. Oke. Nah, ini sampelnya melibatkan 200 karyawan dari divisi kita CJ Bio. Metodenya sampling bertingkat untuk memastikan representasi yang tepat. Populasinya responden berasal dari berbagai departemen dan divisi. Kemudian ada stratified random sampling dari minimumnya 133 responden. Kemudian ada pendekatan empirisnya juga, yaitu metode memberikan wawasan tentang aktivitas framework di lingkungan organisasi yang kompleks. Nah, ini adalah timeline penelitiannya. Jadi timelinenya periodenya 3 bulan dengan 3 fase utama. Bulan pertama ada persiapan kuesioner, nanti di dalamnya ada penyusunan dan validasi kuesioner, kemudian uji coba pada 20 responden, dan juga revisi kuesioner nanti sama Bapak dan juga Pak Prof. Denny dan Pak Theo juga. Oke, kemudian di keduanya, bulan kedua kita ada pengumpulan data, distribusi kuesioner ke 200 responden melalui Google Form, monitoring hingga mencapai minimum 133, tapi kita usahakan lebih, karena kita memang idealnya 150 sampai 200 harusnya. Kemudian penyelesaian dan pembersihan data dari outlier dan respon yang nggak lengkap. Insya Allah sih harusnya lengkap ya. Nanti saya log biar lengkap soalnya. Oke. Nah ini kemudian selanjutnya bulan ketiga adalah analisis dengan PLS SEM. Kemudian ada pengujian model, validasi, reliabilitas, dan uji hipotesis, interpretasi, dan juga revisi dan persiapan presentasi penelitian nantinya. Nah, memang kan variabelnya banyak ya Prof ya. In total jadi 189 butir sebetulnya. Ini masih orinya aja yang belum diringkas. Jadi dari yang skala yang saya dapat dari Prof Jimmy dan juga ditambah yang lain 189. Tapi sudah kita ringkas dengan contoh ringkasannya itu seperti ini ya Prof. Jadi misalnya untuk pola pikir konstruktif indikator, ini kan ada sekitar 12 ya. 12 ini saya rangkum hanya menjadi 4 pertanyaan, tapi bentuknya gabungan. Jadi gabungan misalnya A1 ini saya gabung dengan A3. Pertanyaannya juga saya coba bikin seperti ini. Kemudian ada ini A2, A45 saya gabung, A2, 3, 4 saya gabung, dan A14 juga saya gabung. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti untuk semua indikator saya lakukan sedemikian, dengan tidak mengubah tujuan atau respon yang kita harapkan, dan jadi total 60 akhirnya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah ini, akhirnya masuk ke kesimpulan, sudah selesai ini. Jadi sebagai kesimpulan, penelitian ini diharapkan menjadi landasan strategis bagi perusahaan, khususnya di industri bioteknologi, yaitu CJ Bio, dengan mengembangkan entrepreneurship dan mendorong inovasi yang meningkatkan kinerja tim. Nah, itu memang dampak teoritisnya, kita harapkan penelitian ini memperkaya literatur entrepreneurship, khususnya di industri biotek, dan kemudian dampak praktisnya, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan nyata ya, untuk perusahaan untuk menerapkan framework entrepreneurial. Dengan pendekatan ini diharapkan company dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan industri yang terus berubah. Ya, jadi kita tutup dengan quote juga dari Bill Jackson, itu pelatih legendaris NBA Pak. Dia bilang, strength of the team is each individual member,
tapi juga the strength of each member is the team. Jadi memang kita harus inti dari keberhasilan tim itu adalah kekuatan individu yang saling melengkapi dan bersatu dalam visi yang sama. Jadi semoga penelitian ini nanti dapat memberikan wawasan yang baru dalam pengembangan entrepreneurship dan menginspirasi perubahan dan langkah nyata di dunia industri. Terima kasih, salam entrepreneur. Wis, terima kasih Pak Edo. Jadi terima kasih juga saya sebagai pelopor untuk intrapreneur bintang ini merasa bahwa Bapak ini melanjutkan apa yang sudah saya mulai ya. Keren sekali Pak Prof. Edo ya. Nah, silakan Pak Endi selaku penguji, silakan. Terima kasih Prof. Denny. Sebelumnya saya sampaikan selamat ya Pak Edo, sudah sampai tahap kolokium. Sudah dipaparkan secara jelas tadi apa sih rencana risetnya, mulai dari konsep awal riset gap sampai pada timeline malah. Jadi saya sekali lagi selamat, semoga teman-teman yang lain segera termotivasi untuk segera bisa kolokium. Mungkin saya bisa disajikan ini, saya tertarik sekali dengan modelnya Pak Edo yang presentasi yang model. Jadi dari situ nanti kita bisa diskusi. Baik Pak. Ya ini Pak. Secara umum sudah ya, ini aja. Tolong dibesarin. Ya. Oke. Jadi kayaknya ini Pak Edo ini karakteristiknya menjelaskan lebih mudah ternyata daripada menulis gitu. Betul Pak, setuju Pak. Jadi saya dengarkan tadi enak, alurnya runtuh gitu ya. Betul Nah, Pak. begitu saya lihat naskah, ternyata coba ini Bapak jelaskan dulu lah. Sebenarnya konsep KBV dalam model ini seperti apa? Karena di sini ada konsep juga entrepreneur bintang, entrepreneurship bintang. Bapak juga memasukkan knowledge based view gitu. Wah, betul. coba jelaskan. Oke, baik Pak. Ini? Oh ya, jadi memang kan basically kalau penelitian itu kan saya rasa harus ada grand teori yang melandasi semuanya secara keseluruhan ya Pak ya. Ya kan melandasi semua proses framework ini supaya berkesinambungan secara keseluruhan. Memang saya sempat otak-atik dan memang mikir juga kira-kira yang relevansinya yang oke apa gitu kan. Ada beberapa grand teori yang lain yang mungkin lebih condong ke entrepreneurship itu ada Pak. Cuman yang saya khawatirkan adalah tidak bisa mewakili keseluruhan ya dari proses penelitian ini secara framework ini. Makanya saya pilih grand theory yang bisa untuk melandasi dari mediatornya gitu, yaitu knowledge sharing behavior. Karena baik itu start entrepreneurship maupun organizational culture juga itu kan berarti harus kita istilahnya kita terus ingatkan atau kita terus sampaikan atau kita terus untuk sharing khususnya untuk karyawan-karyawan baru atau mungkin yang baru join juga gitu. Jadi kayaknya itu lebih relevan karena itu sebagai teori yang bisa menjadi fondasi untuk bisa semua variabel ini terhubung, Pak. Nah, itulah kenapa saya memilih knowledge based view karena memang ini sepertinya ada tacit explicit ya memang benar harus ada tacit explicit. Ya memang seperti ini kan. Jadi hubungannya memang jadi jelas dengan knowledge based view ini. Jadi teori ini melandasi hampir semua variabel ini nanti bisa terangkul dengan baik. Seperti itu Pak Indi. Nah, jadi nanti Bapak, nanti hasil kolokium kan ada rekamannya. Nah, coba Bapak narasi lisan penjelasan Bapak nanti tambahkan di setelah gambar. Oh oke, boleh Pak. Di proposal Bapak kan ada gambar ini. Tetapi penjelasannya hanya menjelaskan hubungan antara variabel. Kayaknya ada yang miss di situ, ada yang hilang terkait dengan peran teori KBV. Nah, penjelasan Bapak tadi bisa ditambahkan memperkuat kenapa kok KBV ini dijadikan sebagai grand teori. Nah, itu akan lebih bagus ya nanti pada saat publish pun pasti review langsung tahu. Ini ada dua hal yang baru terkait dengan entrepreneur bintang dengan dikaitkan dengan konsep teori KBV. KBV, betul. Siapa? Makasih Pak. Saya tambahkan dulu Pak catatan Pak ya. Nanti kan hasil kolokium pasti ada videonya. Nanti di apa? Bapak ulang-ulang yang penjelasan tadi itu rasanya bisa dinarasikan secara bagus sekali nanti setelah gambar. Makasih banyak Pak. Ya, saya catat Pak. Dari sini tadi juga sebenarnya sudah saya memperkuat aja.
Sebenarnya tujuan riset ini apa berarti? Oke, jadi tujuan risetnya memang sebetulnya kita berusaha untuk melihat atau istilahnya adalah untuk apa ya? Istilahnya sebetulnya medical check up sih Pak sebenarnya. Jadi melihat jadi keseluruhan kinerja tim ini dari CJ Bio ini kan sudah terlihat tadi latar belakang permasalahannya ya Pak ya. Jadi ada mungkin ada penurunan segala macam juga mungkin ada behavior yang kurang kurang agresif dalam apa aktivitas kerjanya atau bagaimana. Nah, adaptasinya entrepreneur bintang ini kan sebetulnya memang sudah merangkum semuanya secara lengkap ya. Baik itu dimensi yang internal atau dimensi sosok dan juga dimensi yang interaksi. Dan itu harusnya sih ini sebenarnya sudah menjadi fondasi atau dasar setiap orang dalam bekerja. Cuman hanya belum terpetakan dengan baik. Nah, oleh karena itu saya pengen nanti dengan mengadaptasi ini kita bisa cek sebetulnya oh berarti memang benar ini. Jadi yang bibit-bibit yang sudah ada ini, yang entrepreneur bintang yang sebelumnya ada ini sebetulnya relevan. Kalau misalnya kita nanti kita pengen ada semacam training ya kan, organizational training atau soft skill training untuk meningkatkan skill-skill yang terkait dengan entrepreneur bintang itu tadi ke karyawan. Nah, tujuannya seperti itu, Pak. Nanti kalau misalnya memang hubungan variabelnya sudah positif, ini berarti memang, oh ini bagus sekali nih. Nanti bisa dipakai entrepreneur bintang itu sebagai bahan training untuk tim dari kita, sehingga bisa untuk meningkatkan kinerja mereka untuk lebih baik. Seperti itu, Pak. Iya. Oke, jadi coba saya petakan ya. Tadi Bapak kan sudah memulai dari adanya fenomena, terus merumuskan adanya celah ya, ada gap maupun kebaruan, Betul. kan gitu kan? Betul, Pak. Nah, dari situ harusnya kan ada namanya tujuan riset. Nah, sebenarnya secara spesifik, apa yang akan Bapak buktikan atau yang Bapak temukan dari riset ini apa tujuannya? Kalau tadi tujuannya, kan oke. manfaatnya. Ya. Betul. Hubungan variabelnya, Pak. Jadi saya pengen memastikan bahwa memang nanti akan ditemukan korelasi yang positif atau signifikan antara hubungan variabel ini. Jadi hipotesis-hipotesis ini nih, nanti setelah kita analisis itu benar-benar menunjukkan korelasi yang baik. Jadi tujuannya utamanya sih untuk itu, Pak. Itu satu. Jadi kalau misalnya pun ternyata ada yang tidak terlalu signifikan atau enggak, mungkin nanti bisa dipertimbangkan ada penelitian lebih lanjut untuk menganalisa itu lebih lanjut. Gitu. Tapi memang saya pengen melihat dulu kira-kira mediasi dengan KSB ini atau moderasi dengan organisasi sekarang ini apakah benar-benar mempengaruhi dari penerapan framework ini ke kinerja tim kita, Pak. Itu tujuan utamanya itu dulu, Pak. Nah, itu sayangnya Pak, saya tidak menemukan di pendahuluan itu saya baca ulang-ulang. Sampai akhir pendahuluan itu saya belum menemukan sebenarnya tujuan khusus dari riset ini apa. Secara eksplisit di beberapa bagian sudah nyinggung, tapi secara tegas harusnya kan nanti kan riset itu kan akan dibaca oleh orang lain. Jadi kalau mengapa saya ingin menunjukkan gambar model ini karena kan dari sini sebenarnya kelihatan alur Bapak tujuannya sebenarnya kan kelihatan. Misalnya kalau Bapak di sini yang pertama paling enggak Bapak ingin melihat atau menguji sebenarnya entrepreneur bintang ini akan memiliki peran nggak terhadap knowledge sharing behavior kan gitu kan? Betul ya, gitu betul, nggak Pak itu? Betul, Pak. Iya, ya, betul. Apakah Ya. Terus yang kedua tujuannya apakah knowledge sharing behavior akan mempengaruhi kinerja tim kan gitu kan? Ya, betul, Pak. Terus yang ketiga apakah pengaruh entrepreneur bintang terhadap kinerja tim itu akan dimoderasi oleh organization culture kan gitu kan? Iya, betul, Pak. Betul, oke. Nah, itu yang belum tampak di introduction. Artinya harusnya secara tegas peneliti itu memberikan pemahaman pada pembaca nantinya bahwa ini yang akan saya teliti. Gitu. Saya nemukan itu pada saat lihat gambar ini gitu loh. Nah, ini kan karena saya pernah bimbing Bapak, saya langsung paham sejak awal. Tapi begitu saya nyoba jadi pembaca, itu sampai akhir pendahuluan itu saya belum ketemu sebenarnya tujuan risetnya apa gitu. Betul, kan Pak. harusnya tujuan riset itu tergambar di introduction, baru nanti ada literatur review sebagai dasar membangun ini sampai hipotesis. Siap, gitu Pak. ya Nanti Pak, saya itu ya nanti di boleh, Pak. Ya. di akhir pendahuluan karena strukturnya kan Bapak sudah punya fenomena, sudah punya riset gap, nah harusnya rumuskan tujuan dan diakhiri dengan yang di pendahuluan itu ada kontribusi. Nah itu kontribusi itu harusnya setelah tujuan.
Oke, Oke, kontribusi setelah tujuan, jadi Pak. Ya, sudah Pak. Siap. ketemu. Hmm. Betul, kan tujuan dulu baru kontribusi. Kalau nggak ada tujuan kan Iya, rasanya nggak iya. sulit kita menjelaskan Betul, kontribusi. betul, Pak. Iya. Nah, terus sebenarnya penelitian ini itu lebih pada studi kasus yang ada di JJ apa survei, Pak? Kalau secara proposal. Oh iya, oke. Kalau secara mungkin secara kelihatannya nyata secara langsung sih sebetulnya memang ini survei ya Pak ya. Karena kayak tadi saya Hmm. bilang ini sebenarnya kayak semacam medical check up untuk melihat hubungan Hmm. antar variabel ini. Oke. Nah, tapi memang saya ambil judul studi kasus karena memang Hmm. saya juga ingin melihat kan ini kan CJ Bio ini kan satu perusahaan foreign company base-nya bioteknologi gitu kan ya Pak ya. Jadi memang studi kasus pikirnya memang saya melihat ini sebagai semacam namanya melihat bagaimana kalau company ini sendiri itu kalau kita terapkan entrepreneurship di dalamnya itu apakah adaptable atau tidak. Ya, kurang lebih sih seperti itu sebetulnya Pak. Secara the big picture-nya sih saya menangkapnya seperti itu. Tapi memang kalau misalnya secara nyatanya, ya memang ini sebenarnya simply adalah survei atau medical check up dulu gitu, Pak. Iya. Ya, karena harus kok ya kita harus menjaga konsistensi ya. Kalau saya lihat sebenarnya Pak itu ini konsep ini kaya sekali untuk dilanjutkan menjadi penelitian-penelitian berikutnya. Nah, sebenarnya kalau mau case study itu bisa jadikan penelitian lain karena agak Tuh. sulit yang menggabungkan kuantitatif bentuk survei dengan case study. Agak Iya. sulit artinya Sulit dalam ya, Pak ya. rentang Betul, Pak. waktu Bapak yang punya keterbatasan waktu S2 yang terbatas tentunya agak berat nanti kalau dalam satu riset ini menjadi dua, yang satu survei mengkonfirmasi masing-masing hipotesis sama case study. Berarti kan ada dua tahapan gitu loh. Betul. Nah, Betul, Pak. Ya. kalau itu hanya sekedar saran saja, kalau bisa memang Betul. konsisten karena ini masih belum ke case study, sehingga judulnya nggak perlu studi kasus, tapi studi pada mungkin ya, studi di Oh, baik, Pak. Ayo itu aja. Kecuali Ya, kalau Pak. Bapak Ya. mampu dalam rentang waktu dalam waktu 1 tahun ini Enggak, Pak. survei sekaligus case study Iya. gitu. Bagus, tapi sayang nanti mending dibaca Betul. menjadi 2 riset. Nah, dan kontribusi Bapak setelah ngambil S2 ini kan nggak berhenti, nanti kan pasti akan lanjut ke S3, bawa ke S3-nya nanti. Gitu ya, Prof ya. Good idea, Langsung Pak. tarik isu ini ke S3-nya gitu. Iya, iya. Jangan dihabiskan Iya, iya. sekarang, Pak. Jadi kasih eman Siap. gitu. Oke, Itu Pak. mungkin jadi Iya, baik. Makasih karena banyak, Pak. Ya. sudah Betul, Pak. menunggu S3-nya, Pak Edo. Siap, Pak Indi. Nah, yang berikutnya terkait dengan ini, Pak. Saya tertarik dengan moderasi dari organizational culture. Ya. Nah, Bapak kan sudah melakukan review literatur sehingga bisa memposisikan organization culture ini dijadikan sebagai moderasi. Ya. Dari hasil review literatur, Bapak menemukan organization culture ini memperkuat atau memperlemah, Pak, dari hubungan entrepreneur bintang terhadap kinerja tim. Iya, kalau mostly yang saya temukan sih memang memperkuat ya Pak ya. Jadi Memperkuat. saya temukan di mana organisasi culture yang memang mendukung. Jadi memang secara core value dari company, kemudian termasuk visi misinya, kemudian dari bagaimana mereka menciptakan suatu istilahnya budaya organisasi yang baik itu terlihat maupun tangible itu, kalau memang itu sesuai dan sesuai dengan apa namanya kebutuhan dari organisasi itu sendiri dan juga sesuai dengan masing-masing apa namanya karakter dari karyawannya itu sangat mendukung sekali Pak. Jadi memang istilahnya memang harus dimoderasi agar untuk memotivasi setiap karyawannya itu untuk mengaplikasikan entrepreneurship gitu Pak. Ya. Setuju saya dengan Bapak terkait juga dengan review literatur yang Bapak tuangkan dalam proposal. Nah, sehingga saran saya hipotesis ketiga harusnya tegas juga, Pak, bukan menggunakan istilah memoderasi, tetapi memperkuat gitu loh, Pak. Jadi hipotesisnya nanti jelas apakah ditolak atau diterima. Kalau memoderasi itu kan bisa ada dua alternatif. Kalau memperkuat Bapak terima, memperlemah juga Bapak terima nanti gitu loh.
Padahal Oh, oke. secara teori kan memperkuat dia. Ya, ya, betul Pak. Ya. Berarti tegas saja hipotesis ketiganya bahwa organization culture itu akan memperkuat dari Memperkuat moderasi. peran entrepreneur bintang terhadap kinerja tim. Nah, manakala hasilnya ternyata, jadi karena kalau memoderasi itu kan tidak hanya memoderasi atau tidak, tapi moderasinya memperkuat atau memperlemah. Agak berbeda dengan mediasi. Kalau mediasi permasalahannya lebih pada berperan sebagai mediator atau enggak, sehingga ada direct effect maupun indirect. Oh, siapa? Makasih banyak Pak yang dimasukkannya Pak. Ya. Tegas saja, jadi nanti supaya hipotesisnya bisa terbukti atau didukung atau tidak. Ya, itu beberapa yang perlu saya klarifikasi itu. Nah, sekarang yang saran-saran terkait dengan penulisan mungkin ya Pak ya, kayak mana? Kayak mungkin saya sedikit bisa sharing catatan saya. Bapak mau siapa ya? Ya, saya tak. Ini saran penulisan saja, tapi biar sekaligus nanti ini saya kirim ke Bapak untuk catatan saya. Sudah tampak Pak ya? Wah, makasih banyak nih Pak Indi. Misalnya kayak studi case study kayak gini-gini nanti dipertimbangkan ya. Artinya karena di sini ada di metode menjelaskan metode kuantitatif jenis survei, tapi judulnya kok case study, kayaknya ada pertentangan masalah konsistensi. Nah, ini juga double Pak. Ini juga Bapak jelaskan di bagian metode, tetapi di pendahuluan juga dijelaskan. Ini masalah konsistensi, rasanya baca itu nggak enak gitu loh Pak. Di atas sudah dijelaskan, di bawah dijelaskan. Ini kan cerita tentang metode, Bapak menggunakan sekian karyawan sampai sekian. Di metode aja sebaiknya ya. Metode aja. Ya, di metode aja Pak. Ya, di metode aja Pak ya. Nah, disinilah Pak, Bapak tiba-tiba cerita tentang kontribusi, padahal belum cerita tentang apa sih sebenarnya tujuan riset, gitu loh. Nah, jadi jelaskan dulu di sini tujuan riset. Paling nggak ada 4 tujuan, baru kontribusinya. Saran yang berikutnya, ini. Nah, ini loh Pak, saya menggunakan istilah ini. Bapak bagus di sini. Sudah ngomong memperkuat gitu loh. Iya betul Pak. Ya. Moderasinya tegas juga memperkuat. Moderasi yang memperkuat. Nah, cuman di sini ada ambigunya adalah Bapak memasukkan knowledge sharing behavior. Coba kita kalimat ini kalau kita baca, kira-kira ambigu nggak Pak? Oh iya, itu harusnya bukan Pak. Iya, karena moderasinya antara framework sama kinerja Pak. Iya, kayaknya itu typo Pak saya. Iya benar. Jadi hanya enak aja dibaca kok kayaknya. Iya, betul Pak, bukan Pak. Iya. Oh ya, soalnya mungkin ini Pak. Jadi saya lupa revisi gitu kayaknya. Oke, gimana Pak ya? Munculnya kinerja dari mana Pak? Bapak kan nggak ngomongin kinerja sama sekali loh. Kinerja organisasi. Saya kinerja tim sih Pak. Saya bingung Pak. Bapak ini maunya ini terhadap kinerja organisasi apa nggak kinerja tim? Coba tim harusnya Pak. Iya, tim harusnya itu Pak. Mungkin gini, kalau saya sih anggapannya memang kita ngomongnya suatu company Pak ya. Saya pikir jadi ini mewakili dari arah kinerja tim itu sendiri, yaitu untuk kontribusinya sebagai organisasi seperti itu Pak. Tapi kalau memang lebih konsisten kinerja tim, memang kita perbaiki kinerja tim aja. Karena memang untuk variabelnya kinerja tim, dan saya juga memang udah cari indikator skala pengukurannya untuk kinerja tim sih, tim performance kalau di bukunya. Lebih baik gitu. Jadi judulnya kinerja tim, tapi di dalam isinya Bapak nyinggung kinerja organisasi nggak apa-apa. Oke. Supaya nggak kelihatan ambigu, ini nggak meneliti kinerja organisasi kok muncul sebagai review literatur. Nah, terus untuk hipotesis Pak jangan terlalu panjang Pak. Jadi hipotesis itu singkat, jelas. Oh iya Pak. Iya Pak. Jadi kayaknya menurut saya penerapan framework interview bintang berpengaruh signifikan terhadap knowledge sharing behavior sudah cukup. Tidak perlu dijelaskan sampai detail kayak gini. Hipotesisnya ya. Oh oke. Oke ya Pak. Iya Pak.
sampai kinerja tim aja sudah jelas itu. Kayaknya di situ sudah. Oh ya, ini terakhir apa nih? Ini mungkin ini apa? Bagaimana adaptasi framework tersebut dapat membuat hubungan antara budaya. Nah ini juga ambigu Pak kalimatnya Pak. Oke. Oh iya, ini penelitian mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana adaptasi framework tersebut, framework yang tadi kita bahas dapat memperkuat hubungan antara budaya dan kinerja. Iya, itu salah Pak. Jadi jadi harusnya adalah memang masih di apa? Ya. Supaya tidak ambigu. Saya ngerti ya arah maksudnya Bapak. Makanya saya tadi mengakui Bapak kayaknya lebih enak presentasi daripada nulis. Betul Pak, setuju Pak. Hanya tahu saya bahwa framework ini memperkuat ya. Paham ya Pak. Oke. Betul ya, betul Pak. Bintangnya terhadap kinerja yang diperkuat oleh budaya. Budaya, Pak. Rasanya itu hal nanti saya ambil semua beberapa salah ketik wajar, tapi nanti dicek dan dicek lagi. Nah, nanti penjelasan tentang KBV tadi taruh aja di sini, taruh setelah model penelitian ini. Oh, oke Pak. Yang Bapak jelaskan tadi tentu terkait kenapa kok menggunakan knowledge based view tadi loh, itu masukkan di situ. Oh, berarti nggak di ini ya Pak ya, nggak di pendahuluan ya Pak ya, di sini aja ya Pak, di setelah framework aja ya Pak. Nanti karena di pendahuluan kan Bapak sudah nyinggung KBV. Nah, tapi di alur model penelitian itu kan perlu di mana posisi KBV-nya itu Bapak gunakan kan gitu kan. Oh, baik. Betul Pak. Lebih jelas. Oke. Di alur pembaca itu lebih enak. Mungkin dari saya itu Prof. Denny. Wah, keren Pak Indi, terima kasih sekali saya sebagai pembimbing dari Pak Edo dan juga sebagai pelopornya IB juga sangat tertarik tadi mengikuti evaluasinya. Keren sekali. Wah, beruntung nih Pak Edo. Terima kasih Pak. Masih Prof. Berikutnya dari Pak Theophilus. Silakan Pak Theo. Oke, terima kasih Prof. Halo Pak Edo. Pertanyaan saya tuh udah diborong semua sama Pak Edo. Iya, betul. Borongan ya mainnya, ngeri. Cuma ada beberapa Pak Edo. Kalau boleh saya mau lihat yang dari Pak Edo tadi dari 93 diringkas menjadi 60 itu Pak. Siap Pak. Oke. Oke. Oh, bentar Pak. Saya mau tawarkan. Bapak mau lihat tadi slide saya atau mau lihat Excel-nya sekalian, Pak? Enggak, slide aja cukup. Slide aja, oke. Slide aja cukup. Soalnya memang pusing sih bacanya. Oke. Iya, karena kan dirimu tadi menggabungkan beberapa toh. Ya, bentar Pak. Ini saya kok mati. Bentar. Ya, sudah kelihatan Pak? Saya Pak. Sudah. Oke. Ya, ini yang yes. Oke, ini kan. Ini Pak. Ya. Oke, kemudian tadi ada yang 189. Kemudian pertanyaannya tadi, nah ini kan dirimu menggabungkan gitu ya? Ya, betul. Saya mau lihat yang terkait knowledge sharing behavior, Pak. Ya, oke. Sebentar Pak ya. Nah, itu harus ke Excel itu Pak. Soalnya. Itu ada di Excel. Nah, soalnya kalau slide-nya masukin sini semua kayaknya bisa 1 jam. Oke. Oke. Gini Pak. Kalau kita berbicara knowledge sharing behavior gitu ya Pak, kita itu punya 2 dimensi besar yaitu eksplisit sama tacit. Betul ya? Ya, betul Pak. Di mana nanti kita harus bisa menjembatani bagaimana proses tacit itu dijadikan ke eksplisit. Kan gitu. Karena kalau dari konteksnya intrapreneur bintang, kita berbicara mengenai 2 faktor utama, yaitu human factor, sosok, atau interaksi. Gitu ya. Betul. Nah, dari sosok human dan interaksi ini, ya kan, kita kan berbicara bagaimana proses interaksi itu
terjadi dalam konteks knowledge sharing behavior tadi, kan gitu ya? Iya. Nah, knowledge sharing behavior itu berbicara mengenai ilmu pengetahuan, informasi yang dimiliki oleh satu individu yang sudah khatam, yang sudah bagus banget, itu akan ditularkan ke dalam konteks organisasi. Betul ya? Ya. Betul kan? Itu kan peran Ya. dari seorang leader. Sehingga butuh sebuah pemikiran yang sangat-sangat pasif, tapi bisa dieksplisitkan. Oke. Nah, itu betul kata Pak Endi tadi, bahwa dirimu belum mengungkapkan bagaimana proses pasif dieksplisitkan, dan itu menjadi penting. Oke. Itu satu, ya. Kemudian kalau kita lihat di knowledge sharing behavior-nya, sorry, boleh? Oke, ini ya. 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 Ini Boleh yang turun lagi, Pak? originalnya. Ini Oke, originalnya ya, Pak ya. originalnya. Belum saya rangkum, nanti ada yang sudah saya rangkum. Soalnya wordingnya Oke, agak oke. hmm. Oke. Nah, mungkin saya Nah, dulu. ini Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ya. Bapak harus lihat, oke, dari berarti dia ada 4 dimensi ya di sini ya. Ya. Expected organizational rewards, reciprocal benefits, oke, kemudian knowledge self-efficacy, helping each other, attitude toward knowledge sharing, dan knowledge sharing intention. Nah, Betul, Pak. Bapak harus hati-hati, jangan sampai, Pak, jangan sampai knowledge sharing behavior, item operasionalnya itu overlap dengan intrapreneur bintang. Oh, oke. Ya, itu harus dilihat. Karena tadi dari yang dirimu ngomong, tadi kan dirimu menggabungkan beberapa tuh, Ya. gitu ya. Contoh, saya lebih suka, mana nih? Kalau saya lebih suka to provide knowledge that others in my organization considerable, valuable, dan lain-lain. Itu nanti ada nggak di human faktornya IB-nya Prof. Denny tadi? Oh, oke. Nanti make Member sure nggak? dulu. Oh, oke. Ya, ya. Gitu kan? Nah, Benar, Pak. contoh Benar, Pak. tadi, Ya, betul. saya adalah orang yang tetap mengambil, coba paling atas tadi. Nah, tipe orang pengambil tindakan, ya kan? Dari tipe orang pengambil tindakan, itu member nggak dengan knowledge sharing behavior? Karena knowledge Oh, sharing behavior juga berbicara mengenai personal interaction, gitu loh, Pak. iya, iya, paham, Pak. Paham ya? Iya, iya, paham. Nah, itu harus hati-hati. Jadi, saran saya coba dipetakan kembali, oke, what kind of knowledge yang memang mau ditekankan, dan what kind of human factor atau interaction factor yang mau digaris bawahi, gitu loh, Pak. Oke, Pak. Iya. Nah, kalau kita menemukan yang overlap nanti enaknya gimana, Pak? Apakah Nah, kita saran saya kalau Bapak menemukan yang overlap, silakan Bapak bisa memilih, ya kan, knowledge sharing behavior akan lebih ditekankan pada apanya. Oke, contoh di sini. Kalau kita berbicara intrapreneur bintang, apakah kita berbicara mengenai reciprocal benefits, atau kita berbicara mengenai enjoyment in helping others, atau apapun. Jadi mungkin bisa difokuskan kepada salah satu. Kalau iya, betul. memang Oke. dirimu mau berfokus pada salah satu, sehingga konteksnya itu jelas. Intrapreneur bintang, knowledge sharing behavior, tapi dalam konteks apa, gitu loh, Pak. Oke. Gitu ya. Iya, iya. Saya rasa itu yang paling penting, karena KSB itu member-member dengan interaksinya Prof. Denny tadi. Iya, ini yang terakhir, betul ya, Pak. Ya, Ya membantu. kan? Ya, betul sih. Karena Betul. betul. Menyampaikan informasi ya, betul, Pak. Ya. Gitu ya. Itu mungkin harus diperhatikan lebih dalam, Pak Edo. Oke, Kasih, Pak. saya rasa cukup dari saya, Prof. Denny. Baik, terima kasih Pak Theo. Pak Endi, selaku penanggung jawab untuk tesisnya teman-teman UC Online,
apakah saya perlu memberikan kesempatan untuk audiens memberikan pertanyaan ini? Prof. Iya, Prof. Ada kesempatan kepada audiens. Oh, ada ya. Ya, Berapa kesempatan yang biasanya diberikan untuk audiences? maksimal 3, Prof. Oh, maksimal 3. Ya. Baik, maaf. Tadi mestinya audiences yang diberikan kesempatan ya. Saya tadi soalnya waktu dapat lemparan itu nyawanya belum lengkap. Jadi saya yang jadi ini nih. Jadi. Baik, jadi ini teman-teman dari Pak Edo. Saya kira batch berapa ya Pak Edo ini, Pak? 3, Batch Prof. 3, Pak. Oke, ya teman-teman batch 3 dari Pak Edo, saya kira senang sekali sore hari ini kita bisa mendengarkan eh, presentasi lebih dari 15 menit tadi ya, tapi nggak apa-apa karena keren begitu ya, keren sekali masukan-masukan penguji. Kami memberikan kesempatan untuk rekan-rekan bisa memberikan pandangan kepada Pak Edo sehingga Pak Edo mendapatkan banyak ini perspektif dari teman-teman. Monggo, siapa dulu? Ini kehidupan profesional di dalam tempat bekerja. Saya kira Anda bisa sharingkan ini ke Pak Edo. Nah, ini ada Pak Wijaya nih. Ayo Pak Wijaya langsung direct aja, nggak apa-apa Pak Wijaya. Lagi nyetir biasanya tuh Pak mungkin Pak. Oh gitu. Simak. Benar. Baik, saya bantuin ya. Jadi Pak Edo, itu ada pertanyaan dari Pak Wijaya. Kenapa tertarik memilih framework intrapreneur bintang sebagai faktor utama dalam penelitian ini? Ah, mungkin karena Oh, saudara dengan saya. ya, iya, ngefans mungkin Pak ya, Bro. Oke. Betul Pak. Oke, jadi memang ini pertanyaan dari apa Ko Wijaya ini sudah ditanyakan Pak Theo tadi sebelum kita mulai. Oh, oke. Iya, jadi memang saya pilih karena memang jadi saya lihat entrepreneur bintang ini kan memiliki keunggulan yang unik ya Pak ya, Prof ya, dalam mengintegrasikan dimensi sosok dan juga dimensi interaksi untuk mendorong inisiatif, kolaborasi, dan inovasi dalam tim. Jadi memang studi sebelumnya dari Prof Denny juga menunjukkan bahwa framework ini kan efektif gitu ya untuk meningkatkan kinerja intrapreneurial dan tapi penerapannya untuk perusahaan-perusahaan lain ini perlu eksplorasi lagi lah. Itu salah satunya perusahaan saya, makanya seperti itu. Dan juga saya suka juga karena memang framework ini kan dikembangkan oleh Prof Denny sendiri sebagai salah satu anak bangsa Pak. Jadi memang ini kan made in Indonesia ya Pak ya. Jadi kebanyakan Iya, kalau betul. kita tesis atau penelitian itu kan banyak kan pakai yang dari luar negeri ini kan. Iya, Alhamdulillah sudah ada yang dalam negeri. Jadi oke. Jadi betul. memang salah satu model yang kontekstual lah dengan budaya organisasi di Indonesia ya, mestinya seperti itu. Jadi keunikan lainnya juga ini kan entrepreneurship ya, jadi terkaitannya dengan nilai-nilai entrepreneurship-nya UC Pak. Jadi sekaligus saya juga apa namanya biar sejalan sama core value-nya UC dalam menciptakan insan yang lebih inovatif gitu Pak. Iya. Siap. Semoga Pak Wijaya puas dengan jawabannya ya, nggak usah khawatir karena waktu diskusinya itu saya juga sedang di Vienna, jadi tetap terasa internasional. Betul betul Pak. Rekan-rekan yang lain, silahkan. UC Online Batch 3 ini keren-keren. Ada yang lain teman-teman, silahkan. Puas Pak, terima kasih Prof Denny. Oh ya, syukur. Pak Usman, silahkan Pak Usman kalau berkenan. Oh ini ada lagi nih. Ah, oke. Ini dari Ibu Tarini Putri Rami. Ya, Bapak-bapak izin tanya. Tadi dibahas terkait sampelnya. Pertanyaannya, mengapa sampelnya minimal diambil adalah 133 dan bagaimana maksudnya menggunakan metode pengambilan sampel strata bertingkat. Nah, itu. Oh ya, siap siap. Hmm. Oke ya. Wah, ini kebetulan sebetulnya tadi slide-slide itu saya ada hidden slide
Prof. Jadi Oke, yang insya Allah bisa menjawab ini. Jadi pas banget ini. Jadi siap. sebentar saya share ya. Hidden slide. Jadi sebenarnya nggak saya tampilkan karena terlalu rinci saya pikir ya. Jadi Ya, nah ini saya tampilkan aja. Wah, oke. Karena panjang. Jadi pemilihan kebetulan nih, terima kasih pertanyaannya Mbak Tari, pas banget ini. Memang pertanyaan ini sebenarnya penting. Saya pikir juga masukin atau enggak ya, nantilah siapa tahu nggak ditanyain. Ternyata ditanyain. Jadi pemilihannya 133 responden itu didasarkan pada metode perhitungan sampling, penilaian kuantitatif ya. Jadi rumus dari Hare di 2010 itu kan menyatakan bahwa ukuran sampel itu minimum yang disarankan 5 sampai 10 kali jumlah indikator. Oke ya, pertama itu. Nah, dalam proposal ini kan indikator total ada 30. Ya kan, ini yang saya garis biru itu. Nah, sampel minimum makanya jadi 30 kali 5 sama 30 sampai kali 10. Jadi antara 150 sampai 300. Namun memang jadi kalau saya lihat, saya pertimbangkan aksesibilitas dan ketersediaan responden di CG Bio itu. Jadi memang pertimbangan saya sendiri itu penelitian ini jadi 133 responden sebagai minimum. Jadi saya udah kira-kira jumlahnya, saya udah koordinasi juga dari masing-masing divisi. Jadi memang 133 ya, memang angka ini minimal masih di bawah yang idealnya, tapi masih memenuhi kaidah statistik. Tapi ini minimum ya, Prof ya. Jadi saya memang usahakan lebih, yaitu tadi kan 200 tuh total kita orangnya. Jadi kalau bisa ya 200-200-nya ada submit lah gitu lah. Saya pikir seperti itu. Nah, nanti metodenya memang kita pengen menghasilkan analisis yang tepat. Nah, kemudian untuk stratified pengambilan sampel bertingkat atau stratified random sampling itu maksudnya gini. Jadi respondennya itu nanti dipilih secara acak, tapi tetap memperhatikan proporsi dari masing-masing divisi atau kelompok. Jadi pertama nanti kan populasinya ya. Jadi kan di divisinya ada CG Bio, kita ada marketing sales, kemudian produksi, QA/QC, dan ekspor. Nah, nanti saya tentukan berdasarkan divisi. Jadi divisi memiliki jumlah karyawannya kan berbeda-beda. Misalnya marketing sales ada sekitar 50 orang, kemudian produksi sekitar 100 gitu kan. Kemudian saya tentukin jumlah sampel per divisinya dulu. Jadi diambil dengan mempertimbangkan persentase jumlah karyawan di divisi agar representatif. Jadi saya nanti mengambilnya secara acak. Jadi contohnya misalnya total karyawan tadi 200 dan departemen marketing sales saya 50 tadi ya, berarti kan 25%-nya. Nah, makanya jadi dari 133 sampel, 25%-nya itu atau 33 orangnya, jadi ke 20% dari 133 itu harus dari departemen saya, yaitu marketing dan sales. Dan begitu juga dari divisi yang lain. Jadi benar-benar proporsional bisa mewakili semua divisi. Seperti itu, Bu Prof dan Bu Tari. Ya. Siap. Pas Bu Tari, jawabannya keren sekali, sudah ada hidden Iya Pak. hidden PowerPoint ya. Ini rupanya janjian ini pertanyaannya. Baik ya. Kita sudah mendapatkan pertanyaan ketiga dari Ibu Rahma. Pak Edo, apakah risetnya Bapak bisa menginspirasi seorang intrapreneur atau seorang karyawan memiliki jiwa entrepreneur? Ya. Oke ya. Pertanyaannya bagus, Bu Rahma. Ya, memang siapa sih yang nggak pengen jadi entrepreneur ya, gitu kan? Masa kerja sama orang terus gitu ya, Prof ya. Oke, jadi, nah, jadi sebenarnya penelitian ini tentu dapat menginspirasi ya karyawan kita atau saya sendiri untuk memiliki jiwa entrepreneur. Tapi bukan berarti harus buru-buru resign terus bikin perusahaan sendiri gitu, enggak. Jadi entrepreneurship itu memungkinkan karyawan kan untuk berpikir dan bertindak seperti entrepreneur di dalam company itu masing-masing gitu loh. Contohnya mungkin karyawannya Bu Rahma ini kan punya properti Pak, jadi mungkin bisa juga diterapkan di sales propertinya atau segala macam itu. Jadi memang bisa mengembangkan inisiatif, inovasi dan kolaborasi yang berdampak langsung dalam kinerja tim dan kesuksesan dari organisasi perusahaan itu. Jadi framework entrepreneur bintang ini bisa jadi semacam alat praktis lah bagi karyawan untuk mengasah keterampilan untuk berpikir strategis, ya kan, untuk proaktif, kreatif, dan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga bekal jangka panjang untuk karyawannya masing-masing nanti kan, setelah pensiun atau karir depannya nanti seperti apa. Dan mindset ini diharapkan nanti bisa menjadikan mereka lebih siap kalau suatu saat ingin menjadi entrepreneur. Jadi pengen tetap berkembang dalam karir profesional mereka, tapi jadi entrepreneur. Seperti itu, Prof. Ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Rahma dan Pak Edo. Namun izin, boleh ya saya sedikit memberikan gambaran ya, supaya tidak ada salah paham begitu ya. Jadi bagi seorang profesional, bagi seorang karyawan,
memiliki semangat entrepreneur, ya, itu tidak berarti kemudian resign dari pekerjaannya hari ini. Sama sekali nggak perlu ada pemikiran seperti itu. Justru dengan memiliki mindset, memiliki attitude entrepreneur itu, seorang karyawan, seorang profesional itu dapat berkontribusi lebih lagi terhadap perusahaannya. Ya, hal untuk menjadi entrepreneur itu menurut saya di luar konteks itu. Jadi pembelajaran entrepreneurship bagi karyawan itu benar-benar tidak mengalami hambatan, ya. Karena kalau nanti pemahamannya, wah, kalau karyawanku belajar entrepreneurship nanti pada keluar semua, itu menurut saya pendapat kuno. Ya, pendapat kuno. Ini yang harus kita educate, apalagi Bapak Ibu mengambil di S2 di UC, maka menjadi karyawan itu belajar entrepreneurship itu justru menguntungkan perusahaannya. Begitu ya. Jadi jangan khawatir ini Bu Rahma dan Pak Edo. Pak Edo mengembangkan entrepreneurship bagi teman-teman di Cil Jedang itu kemudian terus pada jual gado-gado, ada jual apa, enggak gitu, begitu ya. Bagaimana entrepreneurship-nya itu meningkatkan yang tadi pada turun itu. Saya juga agak ndredeg itu lihat proyeknya dari 16 turun 9, omsetnya turun, ininya turun. Waduh, ini justru perlu rasa kepemilikan yang tinggi dari semua profesional, semua karyawan untuk membantu berkontribusi maksimal. Ini usahanya menjadi seperti benar-benar miliknya, begitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan saya tolong dibantu ibu bapak yang belajar di S2 UC itu mengedukasi para pemilik perusahaan untuk nggak usah takut ini ya, namanya itu intrapreneur jadi bukan entrepreneur ya, profesional yang belajar entrepreneur ini dan meningkatkan kinerja perusahaan yang diikuti itu namanya intrapreneur begitu ya. Jadi terima kasih Bu Rahma dan Pak Edo untuk memberikan kesempatan saya sedikit membangun sebuah pemikiran baru ya di profesional yang berentrepreneur. Nah, terakhir saya kira dari saya sebagai pembimbing dan dalam hal ini juga sebagai penguji Pak Edo, coba gambarnya konseptual risetnya Pak Edo. Oh ya, siap, Prof. Ya. Yang gambar tadi ya. Nah, tentu ini baik ya apa yang disampaikan oleh Pak Edo. Namun kalau saya tadi menyimak apa yang dipresentasikan ya, lebih tepatnya yang dipresentasikan antara IB ya, ini adalah satu ini IB itu sebenarnya dengan kinerja ya itu KJ. Bapak bisa melihat coretan saya ya. Bisa Pak. Saya ini KJ, terus kemudian Bapak itu kan menghadirkan meskipun ini riset S2 tapi Bapak ada ingin kebaruan ini rupanya, ya kan? Iya, Itu betul. adalah Ya. yang ini ya, ini KSB ya, yang di tengah Iya, ini. betul, Prof ya. Nah, begitu ya. Jadi H1 saya merasa cocok, misalkan begitu ya. Ya, betul. H1. H2-nya saya merasa cocok ya. Tetapi sebenarnya H3-nya itu adalah ini nih. Nah, begini ya. H3-nya ini adalah hubungan langsung. Oh, itu ya, Nah, oke, Prof. iya kan? Kalau ini sebenarnya kalau yang Bapak gambarkan ini adalah H3-nya belum ada, H4 tapi H3-nya yang memoderasi. Ya, baru kemudian begini ini adalah H4-nya begitu ya, di mana ini ada
OC, begitu. Oh, baik Prof. Ya, saya Betul ya, paham, Prof. betul Oke. ya. Iya, iya. Nah, saya Nah. sejujurnya lebih suka gambar yang saya buat ini, Pak, dari Oh, baik Pak. yang Ya, baik. punyanya Bapak, Ya. Baik, ya, baik Pak. karena Nanti saya sesuaikan, Prof. mengkaburkan, karena sebenarnya riset yang Bapak dorong itu kan adalah ini ya, adalah KSB-nya, betul nggak Pak? Betul, Prof. Sasar, ya. KSB-nya, ya. Nah, sehingga kalau misalkan Bapak sependapat dengan apa yang saya pahami bahwa, oh Pak Edo ini mau membawa KSB gitu ya, menyodorkan adanya peran mediating variabel ya, namanya KSB. Nah, kalau begitu ini sebenarnya ya Pak, saya itu mempertanyakan kepada Anda, ngapain harus bikin moderator faktor di H4 begitu ya? Karena kan kalau mau misalkan ya moderating faktornya itu ya di sini Pak. Oh, ya, oke. Ya. Ya, Nah, ya. kalau intrapreneur bintang dengan KJ itu sudah pasti, ya. Ngapain yang sudah pasti itu pakai moderating faktor, begitu ya. Ini Oke. untuk relevansi penelitian bahwa penelitian Anda itu sebenarnya karena saya sudah senang sekali. Saya merasa bahwa KSB itu memang akan banyak membantu. Iya, begitu. Sedangkan kalau organisasi culture ini ya menurut saya organisasi culture ini ya kalau di tempatnya Bapak itu ya KSB itu ya budaya untuk sharing, budaya untuk ini gitu ya. Maaf ya, ngapain meletakkan moderator faktor di tempat itu gitu ya. Nanti coba dibantu Pak Endi dan dibantu Pak Theo. Jika Bapak setuju, tolong dipikirin lagi, ya. Tolong Ya. dipikirin lagi, ya. Manfaatnya gitu ya. Kalau untuk bikin banyak risetnya, bikin prosesnya lebih panjang, tentu pasti berhasil ini, ya. Iya. Tapi pertanyaan saya, apakah ini membantu secara peningkatan peningkatan kontribusi terhadap teori intrapreneur bintang gitu ya. Ya. Karena jelas-jelas intrapreneur bintang itu berkontribusi pada kinerja, ngapain dikasih moderator gitu ya. Kalau moderator yang di sini nih begitu. Ya, Ya. atau misalkan di sini gitu ya bahwa intrapreneur bintang dengan KSB kalau dikasih moderator efek lagi apa, itu lebih jos lagi. Nah, itu menurut saya lebih make sense daripada di sambungan antara direct intrapreneur bintang ke KJ. Ya, mungkin mungkin sedikit masukan Pak Prof. Silakan. Jadi memang sebelumnya, jadi mungkin yang waktu kita pertama mentoring, mungkin Pak Prof ingat yang desain framework saya pertama. Ya. Jadi organisasi culture memang saya bikin sebelumnya memoderasi semua hubungan tuh Pak. Jadi bisa memoderasi H2 juga memoderasi H1. Tadinya seperti itu. Saya bikin seperti itu. Dan H3 juga. Jadi istilahnya segitiga, tengah gitu, terus nyabang istilahnya ketiga semua gitu Prof. Tapi saya berpikir kalau dengan demikian takutnya tokoh utama dalam penelitian ini jadi organization culture gitu Prof. Tadinya seperti itu. Kita kan memang tetap pengen intrapreneur bintang ini sebagai tokoh utamanya gitu. Jadi bukan seperti KSB, bukan KSB-nya, tokoh utama. Bukan, Prof. Bukan. Jadi saya sih pengen intrapreneur bintangnya yang ya jadi tokoh utamanya. KSB atau KBV-nya itu, Grand Teori KBV itu hanya sebagai landasan teori untuk merangkul semua variabel ini dengan baik gitu, Prof. Gitu. Tapi tetap saya pengen tokoh utama dalam penelitian ini intrapreneur bintang. Tadinya saya iya benar Prof, seperti pemikiran Prof tadi. Jadi OC-nya itu memoderasi semuanya. Wah, kayaknya keren nih. Tapi hipotesisnya jadi 6 kan, Prof. Terus saya mikir, nanti tokoh utamanya jadi organization culture ini. Nggak ada satu aja saya pikir. Saya pikir yang hubungannya sama kinerja tim aja. Karena memang kan yang hubungannya sama internal bintang kan jadi ke kinerja tim. Kemudian dimoderasi sama organization culture-nya dari CJ itu sendiri. Nah, itu dia yang saya mau fokus di situ, Prof.
Jadi tetap intra bintang ini sebagai variabel utamanya gitu. Oh. Ya. Ya ini ya, saya nanti jadinya panjang. Ya. Nanti kita simpan saja Siap. diskusinya. Sebenarnya Pak, kalau seperti itu, bagaimana posisi star intrapreneur ini atau intrapreneur bintang ini kita letakkan di organizational culture, organisasi culture-nya ditaruh di situ sehingga ya yang di tengah itu intrapreneur bintangnya. Jadi intrapreneur bintangnya ini kemudian, nah begini kan, gitu ya. Jadi peranannya itu adalah sebagai moderator faktor bagi hubungan-hubungan itu. Misalkan gitu ya, coba nanti kita bicarakan lagi. Ya? Oke ya, coba nanti kita Ya, pikirkan Pak. Ya, oke, ya. oke. Oke Pak. Ya. Saya juga screenshot ya sebagai Iya, materi. saya foto juga nih Prof. Baik, baik, saya kira cukup untuk sidang kolokium pada sore hari ini dari Bapak penguji Pak Endi dan Pak Tio. Apakah sudah memasukkan nilainya? Kalau nilai dari Pak Endi dan Prof Denny, Oh, Pak. saya ke Prof Endi ya. Oke, Kalau saya enggak. Saya sudah, Prof. sudah ya. Oke, saya saya approve, confirm. Oke. Cannot save duplicate assignment letter. Atau kita masuk ke breakout room, Prof, untuk Oh, oke. yeah. Baik. Join. Ya. Baik, sekali lagi selamat sore Pak Edo dan rekan-rekan, pada umumnya ini mungkin batch 3 ya. Setelah kami para penguji melakukan meeting bersama Pak Theo dan Pak Endi, kami berkesimpulan lulus hasilnya. Wah, Ah, makasih Pak. biar agak ndredeg dulu. Ya, biar detak jantungnya agak agak ya. Terima kasih Pak Edo. Saya kira kami bertiga sepakat, senang sekali dengan apa yang Bapak presentasikan dan yang penting ini kan studi S2 ini adalah kemanfaatan di dalam tempat Bapak bekerja ya. Dan ini sangat kelihatan sekali bahwa temuan dari riset Bapak ini akan dapat berguna untuk membantu ngerem yang itu tadi ya, Betul mengerem ya. Declining ya. supaya bisa rebound gitu ya, rebound. Prof. Ya. Kira selamat Pak sekali lagi. Makasih Semoga Prof. poin-poin yang para penguji berikan untuk bisa ditindaklanjuti ya.
Siapa? Oke. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Bu siapa tadi? Bu Rahma ya? Bu Feby. Feby. Pak. Ya. Sorry, Bu. Baik, Pak. Baik, Prof. Baik, untuk sidang kolokium dari Bapak Edo sudah berakhir. Sebelumnya selamat ya Pak Edo. Sebelum kita mengakhiri semuanya, kita mau foto bersama terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa dibantu untuk on cam. Baik, kita salam entrepreneur. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk waktunya. Terima kasih Selamat Pak sore. Endi, Prof. Denny, Terima kasih Prof. Denny. dan Bapak Selamat Ibu. Pak Edo. Pak Endi, Feby, Terima kasih Prof. sama